kalau karena dia jadi huruf mad. Tapi kalau dia mau ditulis, mau disebut ya alif, lam alif. Ya, begitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan semula tadi. Kalau ini disebut alif, lalu ini disebut apa? Hamzah. Tapi pas awal kok disebut alif juga, alif batasa juga. Nah, itu pertanyaan awal. Ya kan? Nah, ini kenapa ini disebut alif padahal dia hamzah? Ada yang bisa jawab? Baik. Kalau tidak bisa jawab, saya akan jelaskan. Ibu pernah membaca buku namanya buku Al-Mufid fi Ilmu Tajwid karangan At-Tibi atau La Ilal Bayan karangan Sulaiman Murad. Dan nah, beliau menjelaskan di dalam kitab itu bahwa secara secara majazi penyebutan huruf hijaiyah al-mantuqah di awal kita sebut alif. Ini alif. Kita sebut alif. Ya, ini sebut alif. Tapi ini secara majazi sebut alif, tapi hakikatnya dia adalah hamzah. Kenapa nggak disebut alif? Dan di mana alifnya kalau begitu? Alifnya disimpan di mana? Di lam, di depan lam atau bersama lam. Loh, kenapa disimpan bersama lam? Kita lihat pembahasan selanjutnya. Nah, ini pembahasan selanjutnya. Tolong dibaca oleh Ibu yang terakhir itu siapa tadi? Neng Nisa ya, Ibu Neng Nisa. Bosan deh. Yang terakhir siapa? Iya, Neng Nisa. Neng Sani. Ya, silakan Ibu tolong dibaca yang terakhir tadi. Huruf berbentuk alif. Silakan dibaca Ibu. Halo. Mangga. Ambu. Oh, tidak ada. Baik. Ambu ke mana, Ambu? Sok nusane saya tanya eta we nu nyules bieu tolong dibaca. Silakan. Ayo Bu Yen. Silakan Bu Yen. Huruf yang mana yang itu ya, huruf berbentuk alif yang ada di awal deretan hijaiyah adalah huruf hamzah. Adapun alif huruf mad adalah huruf yang berada satu sebelum huruf terakhir. Ditulis dengan lam alif karena alif tidak berada pada kondisi selain sukun. Dan tidak ada huruf sebelumnya kecuali dalam kondisi fathah. Jadi Ibu, ya kita jelaskan sekarang. Kita jelaskan. Kita jelaskan sekarang bahwa huruf alif yang ada di awal itu ada yang di atas dia itu adalah huruf hamzah. Ya kan? Terus huruf alif mana? Nah, huruf alif yang merupakan huruf mad ini adalah huruf yang berada satu sebelum huruf terakhir. Kebayang kata tadi ya? Satu sebelum huruf terakhir. Ditulis dengan huruf lam. Ya. Lam alif begitu kan? Karena alif tidak berada dalam kondisi selain sukun. Jadi kalau gitu ngucapinnya gimana? La gitu kan? La untuk mensukun alif. Nah, kita bilang misalkan gini. Ini kan huruf lam. Ibu ya. Nah, kan ini huruf lam. Nah, lam. Ini kan la bacanya. Ini ada alif. Nah, alif itu juga dia punya suara, Bu. Tapi suaranya berupa suara rongga, ya kan? Dan suara rongga. Jadi kalau saya dipaksain untuk punya suara, si alif itu begini, Bu. La berupa rongga. Cuman kata Imam At-Tibi, si alif ini tidak akan pernah punya suara kecuali apa? Kecuali didahului oleh huruf sebelumnya, yaitu lam. La
Ya kan gitu. Yang artinya sebenarnya dia suaranya gabung dengan lam. Ya kan? Nah kan, buktinya ada suara gimana? Seolah-olah si lamnya dipanjangkan kan? Gitu kan? Padahal sebenarnya yang panjang itu bukan lamnya tapi alifnya gitu. Kenapa? Demikian karena kalau misalkan tidak ada alif, ya lam tidak akan panjang. Tidak akan terdengar suara panjang gitu kan. Ya kan seperti itu. Jadi yang dipanjangkan ada alifnya sebenarnya pada hakikatnya 2 harokat. Ya, gitu, seperti itu. Dan dia punya teman, Bu, wa ukhtaha wahi, yaitu temannya iya sukun dan wau sukun gitu. Oke. Alif sukun, ya sukun itu temannya. Maka di dalam jajar dikatakan gimana? Fa'alifu jawfi wa ukhtaha wahi. Fa'alifu maka adapun alif, ya kan? Al-jauf dia termasuk jauf. Wa ukhtaha wahi juga saudaranya si alif, yaitu waw sukun, ya sukun. Huruful maddi dia sebagai huruf mad, ya kan? Huruf yang panjang sebagai huruf mad, gitu kan? Lil hawa berupa hawa, Bu, dia. Ya kan? Dia berupa hawa tantahi yang berhenti seiring berhentinya nafas. Jadi dia huruf hawa. Jadi huruf mad adalah huruf hawa yang keluar dari rongga mulut, rongga tenggorokan dan rongga mulut, begitu. Seperti itu, Bu, penjelasannya ya. Ada pertanyaan sampai di sini, Bu, sebelum saya selanjutkan ke slide berikutnya? Oh, ada yang mau masuk ya. Punten, ada yang mau masuk dulu nih. Ada yang badan lebat sekedap. Tah, lebat sahab. Ada yang siapa nih, ada yang nanya? Ada Ustaz. Ya. Lima gimana? Boleh Bu Lima. Naros naon mangga? Jadi untuk pengucapan huruf hijaiyah dari alif sampai iya yang betul itu seperti apa, Ustaz? Soalnya masih banyak yang lepat gitu sampai sekarang. Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Jadi yang benar itu gini, Bu. Alif, ba, ta, fa. Ba dibaca 2 harakat. Ya kan? Nanti saya akan kirimkan itunya, Ibu ya. Di Qaidah Nuroniyahnya. Di Qaidah Nuroniyah saya akan share di grup. Bagaimana penulisannya dan bagaimana cara bacanya. Ya, jadi saya praktekkan cara bacanya. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai. Ro 2 harakat ya. Ro, zai. Ada juga di pendapat lain bacanya za. Gitu kan? Ada yang pendapat lain zai. Sin, shin, 6 harakat ya. Sod. Ini yang dipanjang, saya memanjangkan suara alifnya, Ibu ya. Sod, mod, mo, ro, ain, yang 6 harakat. Atau ada pendapat juga boleh 4 harakat. Ain, ghain, atau ghain. Cuman ini yang ghain ini tidak masuk ke fawathihus suwar. Yang masuk ke fawathihus suwar adalah ain. Fa, qaf masuk ke fawathihus suwar yang 6 harakat. Kaf masuk ke fawathihus suwar. Lam, mim, nun. Nah, ya kan? Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun itu masuk ke fawathihus suwar. Ha 2 harakat masuk ke fawathihus suwar yang 2 harakat. Wow. Nah, kemudian ini bacanya lam alif ya atau la bacanya. Wow, la, ya. Ya bacanya gimana? Ya itu ya, kaf ha ya 2 harakat. Ya, gitu kan. 2 harakat. Kalau ini kenapa saya bilang la? Karena sedang berada pada posisi silamnya sedang ada alifnya. La 2 harakat. Nah, kalau mau dipisah jadi lam alif gitu kan. Cuman alifnya di sini adalah